Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 14. Pagi pemirsa, tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di studio sudah bersama kami Ibu Sani. Assalamualaikum Ibu Sani. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sani sudah hadir di Tawakal dan akan berbagi kisahnya dengan kita ya Bu ya. Iya. Dan pemirsa, selain Ibu Sani ada juga Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah hadir di Tawakal. Sama-sama Mas Farid. Baik, langsung saja Pak Ustadz dan Ya, pemirsa silakan. yang di rumah, Ibu Sani ini punya masalah dengan apa yang biasa diributkan orang nih Pak Ustadz Iya. nih. Gak jauh dari soal warisan. Betul. Ya. Baik Ibu Sani, bisa langsung aja cerita apa yang Ibu rasakan. Apakah Ibu merasa ada ketidakadilan dari warisan itu atau ada apa yang lain? Banget. Sebenarnya nggak sanggup buat bilang. Kenapa, apa yang Ibu rasakan? Kenapa? Waktu lahir, ibu saya meninggal karena kehabisan darah. Melahirkan Ibu Iya, Sani, iya, saya anak ke-6. anak ke-6. Iya, Oke. terus saya dititip sama bibi, sama bapak. Dan saya sama sekali demi Allah nggak pernah tahu kalau ternyata saya punya ayah kandung. Nggak pernah tahu. Jadi pada saat lahir bayi nggak ada pernah ada yang bilang sampai gede itu Nggak ada. siapa ayah kandungnya gitu. Enggak. Terus? Terus saya SD diajak ibu bangkat, terus nih bener-bener ya saya dimarahin karena saya manggil bapak kandung saya Kokong. Saya dibilang, siapa Kokong? Itu bukan Kokong, itu bapak lu, gitu kata kakak saya. Terus saya bilang, bapak gimana? Lu tuh diangkat sama Posapia, gitu ibu kandung saya asli. Ibu angkat ya, terus saya bingung. Dan ibu juga ngajarin saya manggil bapak kandung saya Kokong, nggak nyuruh saya manggil bapak. Jadi ibu saya yang ngangkat punya bapak, bapaknya kakak beradik sama bapak kandung saya gitu loh. Dan itu terus kayak gitu. Maaf ya sampai saya jatuh juga, kan ini ada bekas di kening. Kenapa jatuhnya? Kenapa? Saya jatuh di kali karena ibu saya nyuci bawah saya. Dan bapak saya tuh nggak pernah, pokoknya saya nggak pernah ngerasain itu bapak saya dan kakak-kakak saya nggak pernah saya tahu. Ibu saya itu kan orang nggak mampu. Mas Farid, saya ikut jualan pecel pun mereka nggak pernah ngelarang. Jadi saya bener-bener hidup ikut ibu ya kayak gitu, apa adanya. Oke. Terus kemudian selama tinggal sama Bibi ada perlakuan yang berbeda kah dari Bibi? Enggak, justru Nggak ada. demi Allah mereka sayang sama aku. Sampai mereka meninggal pun, sampai ibu meninggal cuma satu yang saya ingin sampai sekarang saya ada. Saya nggak boleh minta-minta, apalagi ngutang ke kakak saya. Itu amanah dari ibu saya sebelum meninggal. Dia bilang, Sani, dengar ya Neng, kalau ibu, Tuhan kasih ibu panjang umur, lu urusin ibu biar bener. Tapi kalau ibu dulu yang dipanggil, lu urusin bapak lu biar bener, walaupun dia bukan bapak kandung kamu gitu. Itu yang benar-benar saya udah ngarepin walaupun tadi saya sakit. Ampun Kak, kenapa aku diperlakukan kayak gini? Hei, Sani, gak usah banyak nanya lu ya. Hah? Emang dulu dari kecil, emang bukan bagian keluarga ini. Ngerti? Tapi gue gak tahu kenapa bapak masih aja masukin nama lu tentang harta waris ini. Hah? Ya udah Sani, sekarang lu gak usah banyak ngomong. Sekarang lu tanda tangan di sini. Aku gak mau. Cepat tanda tangan. Cepat. Aku gak mau. Kak. Aku gak mau. Ya udahlah Mas, biarin aja dia pergi. Sekarang kita palsuin aja tanda tangan dia. Biarin aja ya. Gue gak sabar nih. Gue pengen beli mobil baru. Dia juga udah gak sabar mau beli perhiasan emas baru.
banyak terjadi di masyarakat. Iya. Soal warisan, ada merasa anggota keluarga yang tidak adil atau bahkan dimanfaatkan seperti Pak Ustadz. Gimana? Begini Mas Farid, saya ikut prihatin ya dengan cerita Bu Sani ini. Jadi seharusnya kan memang seringkali masalah warisan menjadi petaka bagi hubungan persaudaraan dalam keluarga. Saya ingin sedikit menjelaskan yang pertama tadi tentang ibu asuh atau ibu angkat tadi itu. Jadi ibu ini tugasnya mulia sekali ya, karena membantu dari bapak tadi punya anak itu, kemudian ibunya beliau tadi kan meninggal saat kehabisan darah tadi, maka kemudian dititipkanlah. Jadi menitipkan ini bukan berarti terputus hubungan keluarga garis darah antara dia dengan bapak dan saudara-saudaranya. Yang kedua, memang ini juga menjadi pelajaran kepada para pemirsa, kalau mengalami kasus yang sama jangan sampai keluarga itu merahasiakan statusnya. Karena apa? Karena nanti kalau dia besar, kalau saudara-saudara nggak tahu ini adik kandungnya, kemudian misalkan takdir Tuhan kemudian tiba-tiba terjadi, kemudian akhirnya menikah padahal ini bersaudara. Ini banyak kasus juga terjadi semacam ini. Penting. Yang ketiga, kenapa harus dikasih tahu? Karena ada nanti ketika ada orang tua mereka meninggal, maka ada hak waris dari Bu Sani tadi kepada saudaranya. Sekarang saya mau masuk kepada tentang pusaka. Jadi di surat An-Nisa itu Allah memberikan penjelasan yang sangat detail sekali. Jadi di antara ayat-ayat Al-Qur'an, pembagian yang detail petunjuk dalilnya itu adalah masalah warisan. Para ulama memberikan penjelasan mengapa masalah warisan diberikan penjelasan sangat detail. Tujuannya sesungguhnya adalah pesan yang kuat. Seringkali masalah warisan ini menjadi konflik keluarga, maka Al-Quran mengaturnya jelas. Lah, laki-laki itu bagiannya berapa, saudara perempuan bagiannya berapa? Al-Quran menyebutkan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu bagiannya 2 kali bagian daripada perempuan. Jadi kalau misalkan orang tua meninggalkan harta, misalkan taruhlah ini, laki-laki mendapatkan 200.000 atau 20 juta, maka yang saudara perempuan mendapatkan 10 juta. Jadi perempuan separuhnya. Mungkin muncul pertanyaan bagi para penggerak aktivis perempuan, wah ini nggak adil. Kenapa perempuan separuh daripada bagian laki-laki? Karena laki-laki nanti menikah dengan perempuan, perempuannya dapat setengah, dia dapat 2, dia dapat 1, dapat 3. Perempuan dapat 1, kemudian suaminya nanti dapat 2, sama-sama dapat 3 ketemunya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bu Sani bercerita ternyata saudara-saudara dari 6 bersaudara yang 5 tadi ternyata kemudian minta tanda tangan dan tanda tangan Bu Sani dipalsu. Ini adalah tindakan tercela. Orang yang menghilangkan hak waris dari saudaranya kemudian tidak mendapatkan bagian dan hanya dibagi sendiri, maka ini termasuk memakan harta yang diharamkan oleh Allah. Al-Quran secara tegas sekali, janganlah kamu memakan dari pusaka hak saudaramu kemudian saudaramu tidak dibagikan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 itu menjelaskan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu memakan harta benda di antara kamu sekalian dengan cara yang batil. Cara yang batil artinya apa? Bu Sani mendapatkan warisan, saudaranya atau dia warisan, harusnya dia didapatkan, tetapi tidak diberikan, itu namanya batil. Padahal saudaranya itu tahu bahwa ini adalah perbuatan dosa. Nah ini yang tidak dibolehkan. Jadi kalau apa hukumnya? Hukumnya dosa besar pada saudara-saudara tadi itu. Yang kedua, harus diingat cara mengambil pembagian harta warisan yang tidak didasarkan pada petunjuk Islam, petunjuk agama. Jangan salah, hartanya itu tidak akan berkah. Banyak orang saudara mendapatkan melimpah ruah, tetapi justru nanti di anaknya, keturunannya gitu, banyak saudaranya tidak mendapatkan, tapi justru Allah berikan ganti yang lebih baik. Jadi apa yang dilakukan oleh saudaranya Bu Sani ini adalah cara-cara yang tidak dibetulkan menurut tuntunan Islam ataupun juga menurut tuntunan negara. Apalagi tadi itu melakukan pemalsuan tanda tangan itu dalam mana tidak dikasih tahu. Misalkan dikasih tahu, Dek, kamu ini betul apa itu dititipkan di tempat bibi, tetapi kamu sesungguhnya saudara kami. Dulu ibu meninggal ketika saat melahirkan kamu mendapatkan warisan, ini ada sudah berapat, misalkan ini dapat sekian, adik dapat sekian, mesti harus jelas. Kalau ini dilakukan, inilah yang akan menimbulkan kerukunan keluarga dan mendatangkan keberkahan bagi harta yang ditinggalkan dari orang tua. Bu Sanila, hubungan Bu Sani dengan sama saudara-saudara saat ini tuh gimana sekarang? Enggak. Aku Putus kemarin hubungan? lebaran enggak, putus enggak, cuman aku kemarin kabur, enggak mau lebaran. Enggak. Sakit. Nggak mau Iya, harusnya kan mengunjungi saya mereka. datang setiap tahun, tapi tahun kemarin saya enggak.
Saya malah pergi ziarah ke Tegal, ke makam orang tua bapak saya yang angkat saya itu. Saya nggak mau. Dan saya nggak suka Pak Ustadz, karena mereka sering pamer kayak mereka punya mobil, jalan-jalan tuh dipostingkan di HP, sampai saya nulis status di Facebook, Mas Barit. Apa dosa saya dan apa salah saya gitu, padahal kita satu rahim, satu ibu, terus membedakan saya sama kakak saya apa gitu. Untung saya punya orang-orang yang baik ya dikeliling. Belajar ikhlas gini. Tapi ikhlas itu sulit, Mas Ustadz. Ya, Sulit buat saya. Iya, betul Mbak Busani, bahwa memang ikhlas itu sulit dan sangat berat. Tapi nanti Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan balasan yang jauh lebih besar dari itu. Jadi begini Mas Farid, tadi ada kisah tadi sampai inilah efek daripada masalah warisan kemudian memutus tali kekeluargaan, tali silaturahim. Sampai-sampai sebagai saudari kandung yang terkecil saja, karena rasa marah sebenarnya dan diliputi oleh bencian tadi karena telah diperlakukan tidak adil, sehingga ketika lebaran kemudian tinggalkan. Jadi kalau nasihat agama menuntunkan pada begini Bu Sani ya memang berat, tapi saya harus mengatakan sebaiknya Ibu Sani melatih diri, pertama mendekatkan diri pada Allah, yang kedua dengan cara mengikhlaskan, yang ketiga sambung silaturahim meskipun berat. Jadi ketika ibu melangkah datang tadi, apalagi ini menganiaya kezaliman dengan tadi, memang berat sekali, sakitnya itu di sini gitu, bukan di sana sakitnya. Sakit berat sekali, tetapi kalau ini Ibu Sani memulai dengan kebaikan, jadi janganlah kezaliman saudara-saudara Bu Sani kemudian membalas dengan ketidakbaikan. Tampilkanlah dengan kebaikan, meskipun itu sangat berat, dan yakinilah bahwa Allah akan bersama orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang musinin, yang berlaku baik. Lah Ibu harus menampilkan dengan kebaikan supaya dapat menjemput rahmat Allah kepada Ibu, karena Ibu sudah disakiti, jadi jangan dibalas dengan menyakiti juga. Oke, kemudian Ibu sekarang sudah punya berapa putra putri? Saya satu laki, 2 perempuan. 3 berarti ya. Nah, waktu menikah itu yang menikahkan siapa? Orang tua yang masih Orang tua. kandung atau angkat? Bapak saya datang waliin. Waliin datang. Walaupun awalnya nggak setuju. Kenapa boleh Mau tahu nggak disetujuin, setuju? saya nggak boleh, maaf, nggak boleh kamu sama orang Jawa gitu, kata bapak kandung. Oh, maksudnya beda suku? Iya, tapi kalau ibu saya, karena saya dulu hampir mau dijodohkan sama keponakan bapak yang di Tegal. Pokoknya intinya semua nggak ada yang setuju pernikahan saya awal. Terus kemudian sampai akhirnya menikah, Iya. gimana caranya mereka akhirnya setuju Ya akhirnya atau? setuju, karena aku waktu itu kelas 2 SMA, saya dibawa pergi sama suami aku, yang sekarang jadi suami aku. Dibawa perginya maksudnya udah menikah atau belum, masih pacaran? Iya. Dibawa pergi. Iya. Oke, terus kemudian? Akhirnya ya mau nggak mau dinikahkan sama ibu angkat. Sama ibu angkat. Oke. Alasan dinikahnya kenapa? Biar nggak lewat malu, lagi karena atau? saya juga udah pergi, nggak, alhamdulillah saya nggak sampai ke situ, cuman maksudnya malu daripada kan udah nggak sekolah dicari, jadi ibu saya nyusul ke Semarang itu bawa pala sekolah jemput aku. Artinya untuk memutus biar nggak berlanjut lagi, jadi akhirnya diputuskan untuk menikah gitu, daripada pacaran nanti kenapa-napa gitu. Kalau dari Pak Ustadz, kalau kayak gitu, ibu sendiri tapi nggak ada paksaan segala macam kan untuk menikah di usia segitu kan? Jadi gini Mas Farid, Ya. tadi yang pertama yang harus digarisbawahi tadi kan Ayanda Bu Sani tadi kan tidak setuju dengan alasan jodohnya ini orang dari suku A misalnya, itu nggak usah disebut sukunya, dari suku A, sementara Bu Sani suku B misalnya. Jadi para pemirsa sekalian yang dihormati Allah, ini pelajaran beragama, agama tidak membeda-bedakan sukunya dari mana. Misalkan si A suku Jawa, oh jangan menikah, dia suku B, suku Padang. Suku Padang, oh jangan, dia suku Batak. Oh jangan deh. Sepanjang sama-sama sekufu, kata Imam Syafi'i, sekufu itu sekufu dalam makna seagama. Jadi bisa difahami dalam makna sekufu itu seagama. Kalau sepanjang karena faktor agamanya sama, maka itu agama tidak boleh melarang orang kemudian melihat hanya karena berdasarkan suku. Jadi yang menjadikan kemuliaan seseorang itu bukan karena sukunya, tetapi karena kualitas ketakwaannya. Yang kedua, mungkin saja kalau misalkan alasannya tadi itu melarang, bahwa karena itu kamu sudah dibawa pergi, itu berarti laki-laki tidak baik, misalkan begitu, itu mungkin bisa dimaklumi dan agama membimbing untuk itu, memang tidak dibolehkan sampai membawa lari, itu tidak dibolehkan. Harusnya itu yang calonnya tadi itu mestinya pamit kepada orang tuanya, meminta dengan secara baik, itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya kemudian bapaknya tadi kan menikahkan, memang betul itu syaratnya. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah seseorang
apabila tidak dinikahkan oleh walinya. Itu kalau karena walinya masih ada. Kalau misalkan bapaknya sudah tidak ada, maka wali itu berpindah kepada pamannya. Pamannya yang laki-laki dari saudara bapaknya, bukan dari saudara ibunya. Dari saudara bapaknya, pamannya. Kalau ternyata bapaknya nggak ada, bapaknya nggak ada, kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, berarti pamannya dari garis saudara bapaknya. Kalau pamannya juga nggak ada, saudara laki-lakinya. Jadi kalau urut-urutannya, kalau ini semuanya tidak ada, barulah kemudian dinikahkan pada wali hakim. Siapa itu wali hakim? Ya Kuwa itu. Kuwa itu adalah wali hakim, petugas yang ditunjuk oleh negara untuk mewakili ketika susunan wali-wali tadi sudah tidak ada. Yang ketiga, ibu tadi kan kemudian sudah menikah dan kemudian akhirnya ya tentu ini mudah-mudahan pernikahan yang diberikan Allah, tapi mungkin di awal tadi mungkin tidak direstui tadi, ya seharusnya ya memang dibangun komunikasi karena menikah itu adalah menghubungkan dua keluarga besar. Jadi hikmah itulah yang harus ditangkap bahwa ada dimensi agama yang menuntun untuk kita dalam berkeluarga. Ya. Lalu kemudian hidup berkeluarga ibu gimana nih hidup pernikahan ibu dengan suami? Sakit. Maksudnya sakit? Dari awal saya punya anak pertama, suami saya udah macam-macam gitu. Macam-macamnya itu apa ya? Iya, jadi nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kena anak saya. Ya. Jadi saya lagi hamil, cewek datang ke rumah. Bilang ke saya, ke ibu, waktu ibu masih hidup juga kan, minta ganti rugi karena ada yang gugurin. Karena dari hasil suami, sementara suami saya nggak bilang gitu loh. Akhirnya saya nangis di kamar, suami saya bayar uang gitu buat ngegugurin. Tapi udah digugurin, jadi dia minta ganti rugi cewek itu ke rumah. Usia kandungannya berapa cewek Saya itu waktu itu? katanya sih 3, sementara saya udah hamil 7 bulan. Mas Eko, buka! Mas Eko! Ada apa sih? Loh, kamu lagi? Mau ngapain kamu kesini? Mau ngehancurin hidup aku lagi? Mas Eko mana? Mau ngapain kamu cari Mas Eko? Saya minta pertanggungjawabannya dia. Pertanggungjawaban? Emang kamu hamil? Iya. Tadi aku hamil, tapi sekarang aku udah gugurin kandungan aku. Panggil Mas Eko. Mas Eko! Mas! Ada apa sih ini Apa bener kamu nyuruh dia gugurin kandungannya, Mas? Aduh bohong, gak usah percaya. Jahat kamu, Mas. Bohong, gak ada. Bohong. Apa janji kamu? Janji Aku apa? udah gugurin kandungan aku. Dan sekarang pakai janji kamu, kalau aku udah gugurin kandungan aku, kamu kasih aku uang. Oh, jadi kamu maunya uang? Uang yang kau mau? Jahat kamu, Mas. Nih, uang yang kau makan. Nih, uang buat kamu. Pungut uang. Pergi sana. Jahat kamu. Apa bener itu, Mas? Enggak, saya bilang. Tega kamu, Mas. Dan terus sampai saya punya anak 3, suami saya seperti itu. Terus sekarang saya nggak mau, males. Masih main perempuan gitu maksudnya? Iya, sakit. Tahu nggak, Mas? Waktu saya nikah, saya mau makan aja nunggu suami saya pulang. Suami saya mau kerja, terus sepatu, kaos kaki saya makan, saya harus duduk di lantai makan sepatu suami saya. Makan kaos kaki nyemirin, terus cium tangan. Tapi sekarang enggak dan nggak akan pernah lagi. Sampai sekarang 25 tahun saya rumah tangga, saya nggak mau lagi jadi budak atau jadi pembantu buat suami, nggak mau. Tapi masih ada ikatan pernikahan sama Masih, suami tapi saya bertahan untuk anak dan untuk ibu. Karena ibu pernah bilang waktu saya dipukulin sampai Maaf, dipukulin maksudnya suami sama pernah? ibu, sama suami. Ini saya pecah, ini saya biru kan, terus difoto sama Pak Bu RT. Ini mau dilaporin kan? San, nggak usah Bu RT, nggak jadi dilaporin. Enggak, karena saya ingat anak ya. Yang bikin saya sakit, ibu saya bilang, makan itu pencarian lu, kan lu yang mau kawin sama dia gitu. Jadi saya nggak mau lagi. Jadi perselingkuhan suami nggak pernah saya bilang ke ibu, sampai ibu saya meninggal, sampai ibu saya wafat, nggak pernah saya bilang, sampai sekarang. Cukup saya ngerasain, dan anak-anak saya nggak boleh ada yang tahu gimana hidup saya gitu loh Pak Ustadz. Jangan sampai tahu. Biar saya, karena ini kan kemauan saya. Jadi biar saya yang ngalamin semuanya. Sampai sekarang Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz,
untuk hubungan saya kadang nggak mau. Mungkin saya dosa besar karena saya selalu ingat pengkhianatan dia sama saya. Sampai dia bilang, kamu suami gitu amat sih gitu, bodoh amat. Saya langsung pergi. Saya nyibukin diri kerja dan saya nggak mau. Lagi seperti ini udah orang pernah nggak mau. ingetin dia untuk berhenti dari semua perbuatannya, udah pernah ngomong? Udah, Terus tanggapannya dia? kan karena saya bilang bala itu akan datang nggak harus dengan maaf ya kematian di jalan, tapi dengan penyakit juga bakal bisa ngomong. Tapi tetap terus mengulangi perbuatannya gitu. Iya. Oke, gimana nih Iya, Pak Ustadz? Mas Farid, kita menarik nafas panjang ini dengan kasus yang sangat kompleks begini ya. Tapi ini juga pelajaran berharga. Maaf ya, saya ingin menarik agak ke belakang sedikit. Tadi kan diawali tadi, yang si iya, cinta, macam-macam. Jadi ini pelajaran berharga juga untuk para pemirsa yang dirahmati Allah. Nabi kan menuntun orang mencari jodoh itu 4 hal, dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah karena 5 li harta benda. Yang kedua katanya li jamalia karena kecantikan rupawannya. Yang ketiga li nasabia karena nasab anaknya siapa dia ini. Yang keempat li dini ya. Ada jadi 4. Artinya agama paham betul bahwa karakter manusia seorang laki-laki atau perempuan itu menikahi perempuan itu karena ada 4 hal ini. Tapi agama memberikan tuntunan di antara 4 ini mana yang harus dipilih duluan. Kata agama, fadfar bidati din, pilihlah yang karena faktor agamanya. Sebab kalau dengan adanya agama, niscaya hartanya akan terjaga, niscaya rupawannya akan terjaga, niscaya keturunan kerupatannya akan terjaga. Taribat yadak, maka Allah akan memberkahi karena kamu milih agama. Nah mungkin ibu ini, mohon maaf karena pertama tadi sudah cintanya menggebu-gebu kira-kira begitu, lupa melihat aspek 4 hal ini gitu kan. Lah ternyata perjalanan keluarga berikutnya kalau agamanya tidak kuat, ujian itu datang. Apa laki-laki mungkin digoda oleh perempuan yang lebih muda, mungkin yang lebih menarik, akhirnya kemudian jatuhlah dalam perbuatan yang diharamkan Allah, yaitu perselingkuhan yang dalam agama disebut dengan perzinahan. Dan perzinahan itu adalah jalan fahisha yang paling keji, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah. Dan kemudian akhirnya apa? Berimbas kan kepada ibu tadi, kemudian apalagi tindakan yang kedua adalah ketika yang diselingkuh itu kemudian hamil, kemudian digugurkan, dosanya menumpuk lagi pada yang kedua kalinya lagi itu. Dan ternyata itu tidak menjadikan kapok. Harusnya kan orang itu kapok, bermuhasabah diri, beristighfar pada Allah, kemudian bertobat, menutuplah pintu keburukan ini. Ternyata diulangi lagi Bu Sani ya. Akibatnya apa? Seringkali mohon maaf para pemirsa sekalian, ketika orang melakukan terjerumus dalam perbuatan dosa, apalagi mengingkari ikatan suci pernikahan kepada seorang istri tadi itu, orang lupa bahwa Allah tidak tidur. Allah tidak akan membiarkan jeritan orang yang zalim. Nah, ibu tadi kan dalam kedoliman tadi, kemudian berdoa kepada Allah ya, ucapannya akan dikabulkan. Akibatnya apa? Akan menimbulkan bala. Bala itu tidak serta-merta hartanya, tetapi juga dalam bentuk penyakit, dalam bentuk himpitan-himpitan kehidupan yang sulit yang dialami oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tadi itu. Ya dalam kondisi seperti itu, biasanya kan istri merasa kok saya udah berusaha baik segala macam gitu, kok saya malah terima musibah terus banyak nih Pak Ustadz. Buat menghilangkan husnuzon, suuzonnya sama Allah tuh kayak gimana harusnya Pak Ustadz? Yang pertama ketika Allah menguji kita, jadi kan ada beberapa macam. Ada bagi orang yang beriman, imannya kuat, Allah berikan ujian. Tujuannya imannya supaya meningkat. Tapi ada orang beragama, tapi melakukan dosa, Allah berikan yang kedua namanya teguran, peringatan. Supaya apa? Loh Anda dulu baik, kenapa Anda tidak baik sekarang? Dikasih musibah, ujian supaya dia kembali. Ada yang ketiga ini adalah orang beriman, banyak melanggar ketentuan Allah, Allah turunkan azab. Jangan sampai yang ketiga ini. Mudah-mudahan sampai pada tingkatan yang kedua supaya dia kembali pada jalan kebaikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita sebagai orang beriman ini berkhusnuzon kepada Allah? Caranya adalah mempertebal keimanan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri peribadatan kita kepada Allah. Yang kedua apa? Melatih kesabaran. Yang ketiga apa? Melatih keikhlasan. Memang saya paham betul Ibu, apa itu ujian yang diberikan pada Ibu atau teguran lah kira-kira itu memang berat, tapi memang harus dilatih. Udah sih Pak Ustadz, dia udah kena teguran, biarin aja. Oh dia betul udah kena teguran, tapi begini Bu, sebaiknya jangan dikatakan biarin saja, tapi didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku ini Engkau berikan hidayah dan dia mau kembali pada jalan yang benar. Saya kasihan melihat dia nanti ketika menghadapmu, ketika dia berada dalam kesesatan seperti ini, melalui perbuatannya ini. Ya, itu adalah bagian lah. Kalau ibu mau melakukan cara-cara semacam itu, yakinlah bahwa Allah akan melimpahkan keberkahan, Allah akan melimpahkan kebaikan untuk ibu gitu. Bu Sani merasa suami ibu kena balasan, memang apa yang Ya diberikannya sekarang apa kan dia sekarang? stroke, biarin aja loh. Dia stroke. Dia stroke sekarang, nggak bisa apa-apa.
Kalau menurut saya ibu nggak boleh membiarkan seperti Betul. itu sih bu. Jadi ketika suami saat jatuh memang begitu sakitnya ibu disakiti oleh suami. Cuma kalau menurut saya sih sebaiknya jangan balas api dengan api gitu. Betul. Ya habis waktu sehatnya kan kayak gitu, nggak mikirin saya. Kenapa sekarang saya harus mikirin dia? Ini ibu masih satu atap sama dia? Masih, kan Masih saya udah satu. bilang Mas Farid, saya bertahan untuk anak Betul. dan untuk buktiin ke almarhum ibu. Iya. Kalau pilihan saya nggak salah, Sekarang saya gini, ibu walaupun sakit. memperlakukan itu ke suami, ada rasa bangga nggak? Maksud saya ada rasa yang lebih plong nggak? Enggak, Enggak Nah, kan? malah sakit bukan ya? Jiwa ibu malah tertekan ya? Malah terasa berat kan? Iya. Jadi begini Bu, kalau ada orang melakukan kedzoliman kepada kita, agama menentukan jangan dibalas dengan kedzoliman. Sebab pelampiasan dengan melakukan kedzoliman bukan semakin membuat kita ini merasa nyaman, merasa damai, justru ada beban berikutnya. Memang agama mengizinkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan atas keburukan orang pada kita diizinkan membalas yang serupa. Boleh, yang setimpal. Tapi kata Allah, waman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat yang lebih baik dari dia mendolimi pada kita. Jadi dia menyakiti kita balas dengan kebaikan. Kata Allah, fa'ajru 'alallah, maka Allah akan melipat gandakan pahala pada sisi Allah. Jadi ibu, mungkin ini cara lain Allah memberikan pahala secara cuma-cuma pada ibu. Dengan cara seperti ini, jadi percuma juga, dia kan sudah sakit. Dan kalaupun kita membalas juga kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Lebih baik ibu melatih hati, membesarkan hati ibu. berat Pak Ustaz. Betul ibu, memang berat. Tetapi pahalanya Allah berikan pahala kepada ibu itu luar biasa. Dan ibu bertahan ini sesungguhnya juga sudah langkah yang bagus. Agama juga memuji cara yang ibu lakukan dalam rangka apa? Menyelamatkan masa depan anak-anak ibu. Sesungguhnya kalaupun misalkan ditempuh ada cara ke pengadilan itu dibolehkan, namanya tadi itu, tetapi ibu tidak menggunakan itu dan ibu memilih cara untuk menyelamatkan keluarga, anak-anak terutama yang terpenting dengan cara tetap bertahanlah. Sekarang kan di depan mata ibu kan suami ibu statusnya kalau masih ikatan ini kan sedang sakit, nggak bisa berbuat apa-apa. Coba ibu tuntun dia, mohon maaf, dia masih melakukan kegiatan keagamaan nggak bu, beribadah atau apa dalam sakitnya? Dia sholat kalau aku yang nyuruh, Ah. dan dia sebagai suami nggak pernah nyuruh saya sholat. Nah itu juga tadi Bu, jadi ibu sebenarnya tetapi kan pemahaman agama yang dimiliki oleh suami ibu kan tidak seperti yang ibu harapkan. Karena itu segeralah ketika melakukan ketika dalam keadaan sujud itu kan tingkat serendah-rendahnya derajat manusia di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.